Selamat pagi semuanya, selamat datang di kelas perencanaan pendidikan. Saya Wirastiani binti Yusuf MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah ini, akan memberikan materi tentang aspek-aspek perencanaan pendidikan. Agenda perkuliahan kita pada hari ini yang pertama, ada petunjuk, yang kedua tujuan, yang ketiga materi, keempat metode, kelima media, keenam diskusi, ketujuh rangkuman, dan kedelapan evaluasi. Adapun petunjuk perkuliahan, yang pertama, mahasiswa menyiapkan alat tulis, yang kedua mendengarkan penjelasan dosen, ketiga tidak menggunakan handphone sebelum diskusi, dan keempat bertanya apabila ada hal-hal yang kurang dipahami. Setelah perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan aspek-aspek perencanaan pendidikan. Yang kedua, mahasiswa mampu berdiskusi dengan teman kelompok. 3. Mahasiswa mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Dan yang keempat, mahasiswa mengerjakan tugas dengan benar. Apa sih pendidikan itu? Lalu apa pentingnya ya? Pendidikan merupakan salah satu subsistem dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap perubahan yang terjadi pada masyarakat akan mempengaruhi sistem pendidikan. Oleh karena itu, setiap perencana pendidikan harus memahami aspek-aspek pendidikan. Ada 5 aspek perencanaan pendidikan. Yang pertama aspek sosiologis, yang kedua aspek pedagogis, yang ketiga aspek demografis, yang keempat aspek ekonomis, dan yang kelima aspek sumber daya manusia. Aspek sosiologis yaitu hubungan dengan kehidupan masyarakat dan tingkah laku kelompok masyarakat. Contoh aspek sosiologis dalam perencanaan pendidikan yaitu aspirasi masyarakat. Melalui aspirasi masyarakat, pendidikan kini menjadi milik bersama dan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Yang kedua adalah pengaruh terhadap masyarakat. Dengan adanya perencanaan pendidikan, maka setiap masyarakat Indonesia kini harus wajib belajar 12 tahun. Lalu pengaruh terhadap budaya, adanya bantuan beasiswa dari luar dan bantuan alat pendidikan. Yang kedua adalah aspek pedagogis. Pada aspek pedagogis terdiri dari tujuan pendidikan, struktur sistem pendidikan, isi pendidikan, metode belajar, dan inovasi pendidikan. Yang ketiga adalah aspek demografis. Pada aspek demografis, yang pertama perkembangan penduduk atau pengaruh perkembangan kependudukan memiliki pengaruh terhadap perencanaan pendidikan. Dengan adanya pertambahan penduduk yang semakin tinggi, maka itu juga mempengaruhi sistem pendidikan. Yang kedua, pengaruh pertambahan penduduk secara tidak langsung terhadap pendidikan. Pengaruh perkembangan penduduk terhadap pencapaian sasaran siswa. Yang keempat, pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap peningkatan mutu pendidikan. Yang kelima, pemerataan kesempatan belajar. Aspek yang keempat yaitu aspek ekonomi. Pada aspek ekonomi terdapat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan ekonomi, pendidikan sebagai alat dan kebijakan ekonomi, kemudian pemilihan alternatif alat-alat kebijakan ekonomi, kemudian biaya dan keuntungan, biaya pendidikan, pertumbuhan ekonomi, dan tujuan-tujuan lain pada kebijakan ekonomi. Yang kelima yaitu aspek sumber daya manusia. Pada aspek sumber daya manusia terdiri dari 3 hal yaitu kompetensi, kedua motivasi, ketiga loyalitas. Media pembelajaran yang digunakan pada perkuliahan ini, yang pertama adalah televisi, yang kedua internet, yang ketiga PowerPoint, yang keempat kertas manila, dan yang kelima spidol. Mahasiswa berdiskusi terkait dengan hasil diskusi kelompok, maka diberikan rangkuman terkait dengan aspek-aspek dalam perencanaan pendidikan, di antaranya adalah aspek sosiologis, aspek pedagogis, aspek demografis, aspek ekonomi, dan aspek sumber daya manusia. Dosen akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dengan menugaskan mahasiswa melakukan resum materi terhadap materi yang sudah dijelaskan dosen dan hasil-hasil diskusi mahasiswa.
Kemudian, untuk tugas resume dapat diklik pada link di slide ini. Pada aplikasi yang dituju akan memberikan format pengerjaan resume materi. Demikian perkuliahan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan dapat menambah pengalaman belajar dan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan dan kita sama-sama mendiskusikan hal-hal yang tidak kita pahami. Sekian dari Ibu, terima kasih.